Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein bin Hamid Altas, kemudian juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Dan alhamdulillah studio juga ada Anggun, Echa, dan Freya. Juga Hasan Sajali ya, nih sedang PKL ya anak-anak. Kalau Hasan Sajali memberi semangat kepada kita nih. Ada juga Gustaf tentu saja ya, dan Atef Setiabudi, juga Algi. Baik, ada dua kasus yang masuk. Pertama, anak yang dijodohkan oleh ibunya, padahal dia udah punya pilihan sendiri. Kemudian suami yang pernah menampar istrinya, dia padahal udah minta maaf, tapi kelihatan istrinya masih belum bisa menerima. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning tentang detailnya seperti apa. Salam Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Ada dua ya, silakan. Siap, Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan siapapun yang berada bersama-sama Radio Silaturahim. Kasus yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ibu memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan si ibu ini. Dan karena anak sudah ada yang disukai, sampai sekarang masih berhubungan, membuat hubungan antara ibu dan anak itu jadi terputus. Anaknya sih tetap berbuat baik pada ibunya, selalu mengikuti apa yang diminta dan yang disuruh, tetapi terkait dengan wanita dia tidak bisa lepas. Dan karena sejak kecil juga anak ini terabaikan sama ibunya, perasaan tidak suka dengan ibunya yang menjodohkannya ini, tetapi tidak membuatnya berubah. Dia mengikuti yang benar, kalau ada yang salah dia tidak ikuti. Tetapi ibunya tetap memaksa untuk dituruti. Tapi anak ini tetap melakukan yang baik. Karena masih berhubungan dengan wanita itu, Ustadz, sekarang anak ini jadi melawan ibunya deh setiap kali. Tetapi tetap berbuat baik. Apa yang harus dilakukan oleh anak ini, meninggalkan wanita yang dia sukai itu, atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, setahun yang lalu Ustadz, karena emosi saya pernah menampar istri saya. Karena saya dituduh main perempuan. Saya sudah jelaskan bahwa nggak ada apa-apa sama perempuan itu, tapi dia sulit sekali untuk menerima dan sangat percaya diri pada kecurigaannya. Sekarang Ustadz, hubungan kami kurang mesra dan dia suka mengungkit-ungkit masalah yang pernah nampar dia itu juga, padahal dia sudah minta maaf dan menyesal. Bagaimana mengembalikan kemesraan ini Ustadz? Terima kasih. Iya, itu dua kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina
Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'ilina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Min ladunka Allahumma rabbana atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menjawab pertanyaan pertama di pagi hari ini bersama Ustaz Abu Bakar Baraja yang selalu senyumnya membawa harapan. Begitu pula Ibu Hajah Nur dengan nurnya yang memberikan penerangan. Ada juga sosok yang tak asing lagi, Ustaz Muhammad Krisna kita ini merupakan seorang seniman dan sekarang menjadi seorang dai. Lalu guru kita Ustaz Abdul Hasan Asyabili, ada Gustavo, rupanya ini kelanjutan dari agen rahasia Jerman dulu. Ada Algi, ya. Begitu juga putri-putri kita yang sedang magang. Dan Atep Setiabudi yang setia bersama kita. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Rasil, orang-orang juga yang berkontribusi baik dengan materi, doanya, dukungannya. Semoga Allah curahkan rahmat, keberkahan dan ampunan atas mereka dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seorang anak wajib untuk selalu berbuat kebaikan pada ayah ibunya. Baik orang tuanya dari kalangan yang beriman ataupun tidak, wajib seorang anak untuk selalu mengingat kebaikan kedua orang tuanya. Ini pesan dari Allah. Tapi kalau orang tua memerintahkan kita melakukan yang tidak benar, kita tidak dibolehkan mentaati mereka, tapi tetap menggauli mereka dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah tanpa dasar kebenaran, maka jangan taati mereka. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli perlakukan mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Kalau seorang ayah atau ibu memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak boleh kita taati. Tapi tetap perlakuan kita, rasa hormat kita pada orang tua tetap harus kita lakukan. Ini merupakan bimbingan dari Allah yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan kedua orang tua kita. Dari mulai kita dalam kandungan, kemudian ketika kita berada pada masa-masa menyusui, ya, hingga remaja, peran orang tua betul-betul amat besar untuk kita semua. Katakan, setelah melahirkan dia tinggalkan kita. Masa-masa melahirkan selama 9 bulan. Masa yang tak mungkin kita lupakan. Nah, pertanyaan, seorang anak laki-laki diminta oleh ibunya untuk menikah dengan wanita pilihan si ibu. Padahal dia sudah punya pilihan. Dengan sendirinya seorang anak tidak wajib mentaati ibunya untuk menikahi wanita pilihan. Karena yang akan berumah tangga kan anak laki-laki. Kalau dia dipaksa berumah tangga dengan wanita yang dia tidak sukai, sama dengan orang dipaksa memakan sesuatu yang dia tidak suka. Dan ini bukan hanya sekedar makanan yang dimakan satu kali, bisa dia tidak suka, dia muntahkan. Ini rumah tangga. Yang dibangun bukan untuk 1 hari, 2 hari, tapi dibangun untuk bisa betul-betul mengemban amanat besar sebagai khalifah di atas muka bumi dan melahirkan juga generasi yang akan melanjutkan peran tersebut. Jadi kalau seorang laki-laki dipaksakan menikah dengan wanita yang tidak disukai, akibatnya bisa fatal. Si laki karena taat pada ibunya, dia ikuti, tapi dia tidak akan sama sekali perlakukan wanita ini, ya, sesuai dengan hak-haknya. Nah, ini kejadian seorang ibu memaksakan anaknya untuk menikah dengan putri dari temannya.
Si anak laki-laki karena ditekan, terpaksa dia mengatakan sami'na wa ata'na, dia menikah. Tapi setelah pernikahan, si laki-laki hatinya nggak dekat dengan wanita ini. Akhirnya menikah, tapi setelah itu apa? Dia mulai abaikan dan tinggalkan. Ibu berbuat dosa, si anak juga berbuat dosa, anak perempuan menjadi korban. Jadi kalau masalah kecondongan dan selera, ibu di sini tidak punya hak ya untuk memaksakan anak menikah dengan wanita pilihannya. Tapi juga seorang anak tidak dibolehkan ya memaksakan kehendaknya atas orang tuanya. Artinya seandainya dia suka pada seorang wanita, ibunya tidak setuju. Kita lihat, kalau tidak setuju dasarnya ya tidak kuat, maka dengan sendirinya ibu perlu diberikan nasihat dan masukan. Jadi kalau wanita ini baik-baik, sholihah, thayyibah, sedangkan si ibu memilihkan wanita yang tidak soleh, dengan sendirinya dia tidak wajib mentaati ibunya, dan dia boleh menikahi wanita sholihah ini. Oleh karena itu dalam Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, mewajibkan atas kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah. Ini hak Allah. Kemudian Allah perintahkan agar setiap anak itu selalu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah nggak wajibkan untuk taat secara mutlak. Nggak ada satupun ayat yang memerintahkan anak taat pada orang tuanya. Karena kalau ada perintah ini, si anak bisa dipaksa mengikuti kemauan orang tuanya walaupun salah. Tapi diperintahkan berbuat ihsan. Menghormati ibunya atau ayahnya, kemudian memberikan nafkah pada saat mereka membutuhkan, memuliakan mereka. Tapi kalau taat, tidak semua harus ditaati. Contoh, seorang laki-laki setelah menikah dengan istrinya, si ibu cemburu. Cemburuan. Si perempuan baik-baik, taat, hormat pada orang tuanya. Tapi si ibu cemburu, takut anaknya sampai akhirnya meninggalkan dia. Karena dia merasa mungkin dia kurang terhadap anaknya. Atau si ibu memerintahkan si anak laki-laki untuk membolimi istrinya. Ini tidak boleh dilakukan. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Kalau si anak menuruti ibunya untuk membolimi istrinya, si ibu berdosa. Maka si anak harus mengatakan, ibu dalam hal ini saya nggak boleh melakukan ini. Kalau saya turuti ibu, ibu akan dimurkai Allah. Begitu juga saya. Kita dilarang untuk berbuat zalim terhadap siapapun juga. Jadi dalam hal ini kepada anak kita, kalau seandainya Anda mau menikah dengan seorang wanitanya shalihah, thayyibah, mubarakah, itu punya kelebihan seperti ini. Ibu memberikan tawaran perempuan yang tidak berkenan di hati Anda dan mungkin akhlaknya kurang baik, Anda bisa di sini ya, bagaimana melembutkan hati ibu. Tapi kalau seandainya calon istri Anda bukan wanita yang baik, yang salihah, lebih baik sepakati ibu tidak memaksakan kehendaknya atas Anda tidak memaksakan kehendaknya terhadap ibu, pilih wanita lain yang salihah, yang thayyibah, yang Anda suka. Kan bukan hanya satu pilihan, betul enggak? Kita punya pilihan yang amat banyak. Jadi dalam hal ini, orang tua tidak berhak memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihan dia. Bahkan anak perempuan. Anak perempuan ya, boleh diajukan, gimana pendapat kamu? Karena dia bakal berumah tangga nanti. Dia punya hak sebagai seorang wanita yang mempunyai hak-hak yang harus kita hargai. Tapi dia tidak boleh memaksakan pilihan dia pada orang tuanya. Yang orang tuanya nggak suka kelakuannya, dia paksakan pilihannya. Jadi hendaknya kita kalau ingin hidup harmoni damai, hidup dengan mentaati Allah, dan betul-betul menghargai setiap orang yang berhak haknya dan menghormatinya. Jadi apapun yang dilakukan si ibu memaksakan anaknya, memarahinya, si anak harus menyikapi ibunya dengan sopan dan santun. Jadi coba Anda istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Apakah wanita ini yang Anda akan nikahi akan membawa pintu rahmat, membuka pintu kebaikan, apakah akan membawa
efek samping yang tidak menyenangkan di masa akan datang. Karena mata kita ini hanya bisa melihat sekarang. Yang sekarang pun nggak semuanya bisa dilihat. Tapi apa yang akan terjadi masa depan kita tidak tahu. Maka istikharah di samping juga musyawarah. Nah, mohon pada Allah pada saat istikharah agar Allah melembutkan hati ibu bila Allah melihat bahwa wanita ini merupakan pasangan yang tepat baginya. Ada satu peristiwa. Datang seorang perempuan ke rumah saya. Kira-kira tahun 90-an. Dia mengadukan bahwa dia sudah punya pilihan seorang laki-laki tapi ibunya tidak setuju. Karena kebetulan ini berasal dari keluarga mu'alaf lah. Kemudian tinggal di Belanda. Saya bilang begini, saya kenal ibunya, saya juga dekat sama anak-anaknya. Saya bilang begini, saya kasih doa buat kamu. Doa istikharah, mohon dalam bahasa Indonesia, ya Allah, aku memohon petunjukmu ya, dan juga pilihanmu yang sesuai bagiku. Bila pria ini merupakan pasangan yang sesuai, yang cocok bagi saya untuk dunia saya, agama saya, dan akhirat saya, tolong mudahkan dan lembutkan hati ibu saya. Tapi kalau seandainya pria ini bukan pasangan yang cocok, tepat, sesuai bagi saya, tolong jauhkan dia dan jauhkan hati saya daripadanya. Dia mengatakan, saya nggak mau doa begitu, Ustadz. Maunya doanya supaya bisa apa? Menikah. Nah, kalau ini saya nggak punya wewenang sama sekali. Nggak punya kemampuan. Karena pilihan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu paksakan kehendak kamu supaya Allah setuju, itu bukan istikharah lagi, ini maksa namanya. Jadi kamu maksakan Allah supaya menyetujui ya pilihan kamu. Saya nggak punya sama sekali wewenang dalam masalah ini. Jadi sebaiknya kalau mau menikah, sebaiknya ya disetujui oleh dua belah pihak. Artinya orang tua setuju, kita juga setuju. Jadi jangan orang tua memaksakan kehendaknya, jangan juga anak memaksakan kehendaknya. Tapi kalau sudah pacaran, itu yang repot. Orang Tegal bilang akhirnya kobongan. Kobongan artinya kebakaran. Akhirnya membakar diri kita, membakar juga perempuan yang kita inginkan, membakar juga apa? Akhirnya keluarga kita semuanya. Karena sudah cinta duluan kan? Sebaiknya dalam membangun rumah tangga jangan dimulai dengan cinta terlebih dahulu. Supaya kita dalam memilih dan menentukan itu punya kebebasan. Saya pulang dari Mesir, ketika saya mau menikah, saya yakin kalau saya memilih dengan mata saya, pasti salah. Karena mata kita kan dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh kan. Kita lihat seorang baik, belum tentu dia baik. Akhirnya, saya dengar ada satu keluarga punya anak perempuan baik-baik, saya datang. Langsung saya ajukan lamaran dengan persyaratan bahwa dia harus berpakaian dengan pakaian yang islami. Ya. Saya juga serahkan buat dia pilihan ketentuan dia, apa syarat yang dia minta. Kalau kita sepakat, kita berumah tangga, kalau tidak, nggak perlu dipaksakan. Saya kasih waktu seminggu. Rupanya karena saya pulang dari Mesir berjubah ya, rupanya banyak orang takut sama Ustadz. Nanti dikurung, nanti ini, nanti itu kan. Akhirnya dalam keadaan bingung, dia masih belum berikan jawaban. Saya bilang jangan maksakan diri. Akhirnya saya pergi, saya melamar lagi yang kedua. Saya ingin supaya jangan orang terpaksa. Rupanya pada saat itu pamor Ustadz kurang bagus. Nanti kawin sana sini, nanti ini masa depannya apa. Ya. Nggak seperti saat ini, Ustadz banyak apa? Banyak penggemarnya kan. Jadi kita melamar 1 orang, 2 orang, 3 orang ternyata nggak diterima. Tidak diterima sama sekali. Tapi nggak berat buat saya. Kenapa? Karena belum cinta. Belum suka. Sampai akhirnya orang tua tunjukkan satu keluarga, lokasi, kita setuju, dia juga setuju. Padahal belum saling melihat ini. Belum saling melihat. Begitu kita menikah, baru kita lihat dalam apa? Setelah pernikahan ijab qabul baru kita ketemu. Tapi kita merasa karena kita serahkan pilihannya pada Allah. Berasa seperti kita sudah kenal lama sebelumnya. Ada kejutan kan? Jangan cinta tumbuh sebelum perkawinan. Begitu masuk perkawinan layu. Jadi kalau bisa ya
kepada saudara kita ini yang sedang ingin berumah tangga, istikharah minta petunjuk Allah. Kemudian musyawarah dan ambil keputusan dengan kepala dingin. Jangan sekali-kali ambil keputusan ya pada saat kita terbawa oleh perasaan kita. Sholat, setelah sholat kita dengarkan juga pendapat musyawarah orang-orang yang bijak. Cari tahu bagaimana keluarga wanita ini. Tapi kalau Anda temukan wanita ini salihah, thayyibah, punya kelebihan, pilihan ibu Anda hanya pilihan mengikuti emosi ya. Nah, di sini ada pertimbangan, saya juga mendukung Anda menikah dengan wanita ini. Tapi yang penting ingat, jaga kata-kata, jaga sikap di hadapan ibu Anda. Katakan dia mengabaikan Anda, selama 9 bulan dalam perutnya Anda tidak dapat melupakan jasanya yang begitu besar. Ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup Anda, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, bakti kepada ayah ibu, dan mendapatkan pasangan yang Anda cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang kedua, ibu yang menganiaya anaknya. Bukan yang suami. Suami. Suami rupanya karena emosi, merasa dituduh secara tidak benar, dia bermain perempuan atau selingkuh dengan wanita lain. Si suami marah luar biasa, dia tampar istrinya. Rupanya si perempuan ini hipersensitif. Ditampar oleh suaminya, setelah ditampar suami menyesal. Artinya dia merasa ini perbuatan tidak layak, ya, melakukan tindakan kekerasan pada istrinya. Dia minta maaf, dia menyesali perbuatannya. Tapi si perempuan rupanya selalu gemar mengungkit-ungkit apa yang dilakukan suaminya. Mungkin pada saat senang dia diam, pada saat emosi kembali koper kesalahan suaminya dibuka lagi. Akhirnya membuat suasana tidak nyaman. Pasti kalau ada ungkitan atau kata-kata yang menyakitkan, pasti tidak akan nyaman. Tapi kalau si perempuan legowo melepaskan semua kebencian, rasa jengkelnya, si laki-laki juga menyesal tidak mengulangi perbuatan tersebut, memperlakukan istrinya dengan mulia, insya Allah rumah tangga tersebut akan harmoni kembali. Tapi perlu saya ingatkan kepada wanita yang kurang berlapang dada, yang kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap semacam ini, saya khawatir justru keadaannya semakin memburuk hari demi hari. Kita tahu bahwasannya manusia tidak luput dari kesalahan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan si laki-laki yang pernah memukul Anda menyesal, ini menjadi apa? Cemeti buat dia untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kalau Anda tahu bahwa kehidupan di luar ini amat menegangkan. Banyak laki-laki yang mabuk, yang menggunakan obat-obatan, berkumpul bersama teman-teman, melakukan perbuatan yang tidak baik. Perhatian kepada keluarganya kurang. Saya kira nasib ibu masih lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan ya, rumah tangga. Kalau betul-betul suami ibu telah menyesal memperbaiki dirinya, hendaknya ibu betul-betul melupakan apa-apa yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa? Akan menjadi perekat yang erat bagi ibu dan suami. Allah menggambarkan orang-orang yang bertakwa itu, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syurganya, orang yang menahan marah dan apa? Dan melupakannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya lebih luas daripada yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Kita harus tahu bahwa bumi kita ini dengan langitnya hanya menempati daerah kecil di tengah-tengah galaksi kita. Dan galaksi kita juga di antara miliaran galaksi yang ada. Jadi sebetulnya di bumi kita ini hidup sempit. Kalau kita bandingkan dengan sangkar burung, ya, sebetulnya kehidupan kita dalam perbandingan lebih sempit di tengah-tengah alam raya ini.
sangkar burung dibandingkan dengan rumah kita atau dengan bumi ini masih lebih besar dibandingkan perbandingan bumi kita di tengah-tengah alam raya ini. Lebih kecil daripada sebutir debu. Di sini Allah ingin mengajak hidup kita ini jangan terpaku pada wawasan duniawi yang sempit, tapi jadikan dunia kita untuk bekal dan tangga menuju akhirat kita yang kekal dan abadi. Maka Allah ingatkan berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Bagaimana kita meraih ampunan dari Tuhan kalian? Meraih ampunan diantaranya dengan kita memberikan maaf kesalahan orang lain, Allah akan ampuni dosa kita. Bahkan ada dosa-dosa besar yang tidak diampuni Allah kecuali dengan apa? Dengan kita bersikap legowo memberikan maaf pada saudara-saudara kita. Wa jannatin arduha samawati wa ardul, surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak menghulurkan bantuan baik dalam suasana suka maupun duka, lapang ataupun sempit. Tapi kecintaannya pada perbuatan baik ini terus dilakukan. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, yang suka menahan marah. Jagoan itu bukan yang suka melampiaskan marahnya, yang menahan, mengekang marahnya padahal dia mampu untuk marah. Wal afina 'anil nas, kemudian apa? Yang merupakan kesalahan-kesalahan orang lain, sibuk dengan kesalahannya sendiri. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah amat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini surah Al-Imran. Jadi ibu kalau seandainya ibu berlapang dada, ibu akan menjadi wanita kecintaan Allah dan wanita kecintaan suami. Tapi kalau ibu bersikap sempit, walaupun hidup ibu luas, ibu akan berada dalam kehidupan yang sempit, yang pengap. Akhirnya menimbulkan gangguan-gangguan jiwa yang amat banyak, psikopat, ya. Nanti muncul juga akhirnya schizofrenia, waliyadzubillah, ya. Dan juga membawa kita kepada anxiety, rasa apa? Cemas. Karena apa? Karena ibu nggak merasa kedamaian dalam rumah tangga. Gangguan-gangguan penyakit jiwa ini muncul akibat dari perbuatan kita. Tapi kalau orang yang berlapang dada, walaupun dalam sebuah gubuk yang kecil, dia hidup di tengah-tengah apa? Istana yang luas dan megah. Bersyukur pada Allah, bersabar menghadapi cobaan, apalagi merupakan teman hidup ibu. Jangan biarkan ada duri-duri di atas kasur ibu. Gantikan dengan kelembutan, gantikan dengan senyuman dan kata-kata yang hangat. Ibu yang akan menuai buahnya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada ibu, begitu pula kepada bapak, dan jangan ulangi lagi menggunakan tangan untuk berbicara pada istri kita. Logika ini tidak sesuai untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna. Dizolimi seperti apapun kita, kalau kita memaafkan, itu Allah menghapus dosa kita. Kalau gitu kita jadi orang pemaaf keren kali ya. Iya. Dan dari dua kasus ini apa kata psikolog kita Abu Bakar Baraja? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu luasnya sesuatu yang indah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang menyenangkan. Begitu indahnya sesuatu yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Satu nikmat yang tidak akan pernah ada. Nikmat itu selalu datang, selalu datang. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Nikmat itu nikmat itu selalu ada. Kita mau pegang atau mau melepas. Kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada Allah tidak akan pernah ada yang bisa mampu menghadapinya. Begitu juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, yang mengajarkan kita satu persatu kebaikan
yang nantinya akan menjadi lebih luas lagi kebaikan itu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang memaksakan anaknya, yang menginginkan anaknya untuk menikah sesuai dengan kebutuhannya, keinginan dirinya. Anaknya itu sudah punya pilihan. Anaknya itu sudah punya pilihan. Dan ini yang menjadi berantakan, menjadi konflik di antara ibu dan anak. Mereka saling menuntut, saling meminta. Tapi si anak dengan baik, dengan tenang, mengikuti apa yang dibutuhkan si ibu. Yang kebaikan. Ketika ada satu perbuatan yang tidak baik, dia menolak. Namun, untuk pernikahan, dia lebih mencondongkan dirinya kepada wanita yang diinginkan. Ibunya tidak, maka menjadikan berantakan di antara komunikasi berdua. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan, si anak tidak ingin nurut sama ibunya. Apa yang terjadi? Karena sejak kecil, anak itu terabaikan oleh ibunya. Dia terabaikan. Dengan keterabaikan ini, bisa juga dengan dia tidak diperhatikan, tidak diperlihatkan, tidak dituntun, tidak diarahkan. Jadi apa yang terpikir kepada anak itu tidak tahu, tidak mengerti pengabaiannya, perbuatan ibunya pada dirinya. Tapi dia tahu bahwa ridho ibu itu yang dituntutnya untuk pada ridho Allah. Karena dia belajar. Hanya itu yang dia dapatkan. Tapi untuk pilihan, dia membuat kebingungan dirinya. Mana yang saya harus ikutin? Mengikuti ibunya atau mengikuti dirinya? Karena dia terlalu diabaikan sejak kecil, diabaikan, tidak diperhatikan, tidak diperbuat dengan baik, selalu dibandingkan, selalu diperlakukan dengan perbuatan yang tidak baik, dimarahin, dipukul. Bisa saja seperti itu. Dengan seperti itu dia tetap berbuat baik sama ibunya. Dan dia takut sama ibunya. Tapi permasalahan wanita ini, dia tidak takut. Dia katakan, tidak ibu, aku tetap mau menikah dengan wanita ini. Ibunya bilang, tidak, aku tidak kasih, aku tidak ridho, aku tidak suka. Apa yang terjadi kedua ini? Apakah dia sudah istikharah? Apakah ibu itu juga sudah istikharah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kalau mereka berdua beristikharah, insya Allah dia akan datang kebaikan. Jadi sekarang kita perhatikan apakah anak ini tetap mengambil yang dia sukai atau ibunya yang suka. Mana yang dia harus pilih? Kita katakan dengan jelas bahwa kalau misalnya wanita itu baik, benar, dan juga salehah, lebih baik diambil wanita itu. Tapi wanita ini tidak tahu apakah wanita ini baik atau tidak baik. Dia tidak tahu juga. Nah, itu yang menjadi perhatian buat kita. Kalau dia tidak tahu wanita ini baik atau tidak baik,
tapi ibunya mengatakan itu tidak baik, maka dia bertahan. Karena apa dia bertahan kepada ibunya? Karena si ibunya sejak kecil telah mengabaikan dirinya. Sejak kecil dia sudah diabaikan. Tapi dia tetap nurut, dilakukan, disuruh, diperbuat, wah sama semuanya dia tetap nurut. Namun tentang wanita ini dia akan bersikeras tetap. Bagaimana sebaiknya kepada anak ini? Yang sebaiknya perhatikan dulu apa kata hati dirinya. Apakah wanita itu baik dan tidak baik. Kalau wanita itu tidak baik, tinggalkan. Kalau wanita itu baik, ambil. Tegaskan kepada ibu itu bahwa wanita ini baik. Ambil. Lakukan kebaikan. Insya Allah akan mendapatkan keridhaan. Nah, permasalahannya adalah karena si ibu masih tetap bersikeras bahwa dia yang benar. Dia yang benar, dia akan melakukan perbuatan karena dia ibu. Tidak. Ibu itu hanya memberikan, menyampaikan, mengarahkan, menuntun dari kecil sampai besar sehingga anak itu nurut dan benar terarah. Namun kalau dari kecilnya terabaikan, bagaimana dia bisa terarah? Dia terabaikan dengan perilakuan, dengan perbuatan, dengan perkataan, terabaikan. Maka anak itu juga akan melawan. Tidak dengan semerta bahwa saya akan melawan, tidak. Dengan tuntutan dirinya bahwa saya mempunyai calon istri saya. Saya akan menikah dengan wanita ini. Ibunya tidak ngasih, tetap dia akan bertahan. Karena perbuatan-perbuatan sejak kecil ini mempengaruhi. Maka oleh karena itu, sadarkan ibu bagaimana sejak kecil, perbuatan sejak kecil anak-anak itu. Lepaskan, katakan maafkan aku, maafkan ibu. Kalau ibu salah, mendidik kamu yang salah karena kamu sudah tidak mau nurut. Enggak, saya mau nurut, saya turut semuanya. Oke, sama yang lain-lainnya oke, enggak apa-apa. Tapi permasalahan wanita ini kamu tidak nurut. Maafkan ibu. Katakan maafkan ibu. Nah, kepada anak ini yang bertanya apakah saya akan ngikutin, perhatikan. Maafkan ibu. Katakan pada dirinya, si anak ini mengatakan saya maafkan ibu. Jadi lepas saya maafkan ibu, perbuatan ibu yang lakukan saya sejak kecil terabaikan, maka saya maafkan ibu. Kalau dia sudah bisa memaafkan ibu, dengan sendirinya dia akan terbuka bahwa wanita ini benar, baik, soleha atau tidak. Tapi kalau dia belum memaafkan, kita tidak tahu apakah dia baik atau tidak. Wallahu a'lam. Maka dengan tegas bahwa yakinkan, maafkan ibu. Kalau dia sudah memaafkan ibu dengan perbuatan-perbuatannya, insya Allah akan keluarlah yang namanya keindahan, kebaikan, kesejukan, dan dia akan melihat wanita itu baik. Insya Allah dia akan menjadi seorang yang baik. Insya Allah. Nah, kita lihat yang kedua. Waktu ditampar, wanita itu merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, tidak enak.
Ketika wanita itu ditampar sama seorang laki-laki, sama suaminya, dia mengatakan, kenapa aku ditampar? Kalau kita lihat bahwa wanita itu yang mengatakan, yang menyampaikan pesan kata-kata yang menyakitkan, yang membuat dirinya tidak nyaman, membuat si laki-laki itu emosi, maka ditamparlah dia. Dan itu menjadikan trauma buat si perempuan itu. Jadi si perempuan itu menjadikan trauma ketika ditampar. Nah, trauma ini tersimpan dengan rapinya ketika demi 1 hari, 2 hari, terus ketika ada sedikit yang tidak menyenangkan, oh dia pernah menampar saya. Dan wanita itu tidak ngeh, tidak tahu, cuman tiba-tiba muncul perasaan itu. Oh, dia pernah menampar saya. Maka dia bertahan. Ada kata-kata yang tidak menyenangkan, dia tolak. Ada kata-kata yang baik, yang menyenangkan, dia tolak. Jadi semua perkataan dari suaminya, yang baik atau yang tidak baik, dia tetap menolaknya. Karena apa? Karena ada trauma yang ditampar. Karena ada trauma yang ditamparnya, inilah yang terus-menerus yang menyebabkan dirinya yang tidak nyaman. Walaupun si laki-laki itu sudah mengatakan minta maaf, sudah menyesal, melakukan perbuatan itu menyesal, perbuatan yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi ketika pukulan itu? Itu menempel dan tersimpan. Ketika suami itu sudah meminta maaf, sudah selesai, tapi wanita itu tidak. Oleh karena itu, bagaimana suami ini meminta maaf? Bukan sekali, teruskan, maafkan saya. Saya tidak sengaja, saya tidak niatkan untuk memukul. Besoknya lagi kita minta maaf lagi. Maafkan saya. Besoknya lagi kita maafkan lagi sampai 3 minggu terus menerus minta maaf terus. Agar supaya rekaman yang dia ditampar itu terhapus. Dengan cara seperti ini, 3 minggu berturut-turut akan membuat dirinya akan menjadi senang. Jadi tidak bisa trauma itu cuma sekali doang. Sekali kita minta maaf sudah selesai. Enggak bisa. Enggak gampang, tapi dia harus terus-menerus minta maaf. Minta maafnya gimana? Terus-menerus sampai 3 minggu dan terus. Sampai si istri itu merasakan, oh ya saya sudah maafkan. Iya, saya sudah maafkan. Sampai istri itu mengatakan, saya sudah maafkan. Kalau istri sudah memaafkan dan sudah mengatakan minta maaf, insya Allah traumanya hilang. Kalau traumanya hilang, komunikasinya kembali normal. Sehingga perbuatan yang dilakukan itu terhapus. Nah, sang suami sebaiknya mengatakan terus sampai 3 minggu. Dan itu jangan terputus. Kalau terputus, ngulangi lagi sampai 3 minggu lagi. Jadi usahakan 3 minggu berturut-turut terus menerus sampai membuat si istri itu mengatakan, iya saya sudah maafkan. Insya Allah dia akan berhasil. Dan menghilangkan trauma yang
menyimpan. Insya Allah. Keren ya Mas Krisna. Tapi itu hubungan selingkuhnya masih jalan nggak? Minta maaf. Karena enggak. Kan dia dituduh, makanya dia tampar karena hanya dia kan tuduhan nggak saja. kesel dituduh Nggak selingkuh, padahal enggak. Kalau dia selingkuh dia nggak bakal marah. Iya, ada waktu sedikit. Ustadz, ada yang mau ditambahin? Ini kayaknya soal kita rela ikhlas diapa-apain orang ini penting dipahami deh Mas Krisna. Keuntungan orang yang bersabar akan selalu didampingi Allah. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, sesungguhnya kesabaranmu membuat kamu selalu didampingi Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang wallahu yuhibbus sabirin. Orang yang bersabar menahan marahnya adalah orang-orang yang betul-betul apa? Yang betul-betul melakukan sesuatu dengan pilihan karena mengharapkan yang lebih besar, lebih baik lagi. Nah, orang yang bersabar dengan mengharapkan ridha Allah, dia memberikan maaf pada saudara-saudara sama hamba. Pemberian maaf ini betul-betul apa? Betul-betul merupakan satu sikap yang amat dihargai Allah. Dia disakiti, dianiaya, ya. Tapi dia bersabar sebagaimana Allah bersabar terhadap hamba-hambanya. Menganugerahkan berbagai macam nikmat, bukan hanya tidak disyukuri, bahkan dipergunakan untuk apa? Menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara mengenai sabar ini, di samping akan selalu bersama Allah, Allah janjikan ganjarannya bukan 1 berbanding 10, bukan 1 berbanding 700, tapi tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar, Allah berikan ganjaran mereka tanpa hisab. Jadi siapa saja, baik itu suami, istri, orang tua terhadap anak, terhadap teman, jangan dibiasakan mengikuti amarah kita. Yang terbaik telan, walaupun pahit sesaat, tapi setelah itu dia akan berubah menjadi hal yang amat indah. Wasabru kasibri. Betul, sabar itu bagikan seorang yang menelan jadam. Murul madzaq hulwul awaqibi. Pahit memang rasanya, tapi akibatnya luar biasa manisnya dan indahnya. Dan saya temukan laki atau pria, wanita atau pria yang sabar, itu subhanallah menjadi orang yang betul-betul tampil dengan hiasan yang amat indah, menjadi sebutan yang baik. Si fulan suaminya sabar. Itu subhanallah menjadi apa? Sebutan yang baik. Begitu juga wanita tersebut, wanita salihah yang sabar, menghadapi cobaan, masa-masa sulit, dia terima, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Tapi kalau kita dengar si fulan pemarah, kesannya baik nggak? Nggak baik sama sekali. Si fulan bermuka asam, nggak pernah. Si fulan gampang tersinggung. Walaupun dipuji sebagai jagoan, tapi semua membawa kesan yang negatif, betul nggak? Tapi yang mengalah pada saat dia menghadapi berbagai macam cobaan ujian, tapi di saat menghadapi hal yang serius, ya, menghadapi musuh, dia bersikap tegas dan berani. Jadi seharusnya begitu, jangan menghadapi teman, keluarga bagikan singa, tahu-tahu begitu berhadapan dengan musuh, bagikan apa? Bagikan burung onta lari terbirit-birit. Jadi mari bersama-sama kita sosialisasikan kesabaran. Bersabar, 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 karena cobaan hidup ini semakin hari semakin berat. Tanpa bekal kesabaran, pasti kita akan apa? Akan betul-betul karam di tengah lautan. Sedangkan kita berjuang, tak ubahnya bagikan perahu yang mengarungi samudera kehidupan ini. Dan banyak cobaan yang bakal dihadapi setiap manusia, dan kedudukan setiap orang Mbak Nuning, derajatnya naik tergantung tingkat kesabarannya. Oleh karena itu, cobaan yang paling berat dialami oleh para nabi, para rasul. Cobaan yang dialami nabi kita selama 23 tahun jangan ditanya. Jadi bukan berarti orang yang tidak dapat cobaan, orang yang disayang Allah. Sebaliknya yang dicoba itu disayang oleh Allah. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya,
dan mendapatkan janji yang amat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan petantang-petenteng, jangan pelintir kumis depan orang-orang yang dekat dengan kita, tapi bersikap lemah lembut, tapi menghadapi musuh pada saat akan katakan melindungi orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita. Di situ senyumnya berubah menjadi apa? Menjadi geraman. Tapi bukan geraman untuk berbuat aniaya, geraman untuk melindungi orang-orang yang dicintai. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih satu sen atas juga Ustaz Abu Bakar Baraja ya. Jadi boleh tidak mengikuti pilihan ibu, tapi kepada ibu tetap harus berbuat yang ihsan. Dan untuk yang dendam-dendam, ingat baca itu surat Ali Imran ayat 133 ya. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan akan dibalas dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Terima kasih sekali lagi satu sen Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan Algi mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.